Bapa, siapkan kami sekarang mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata kepada kami. Sebab kami tahu firman-Mu adalah pelita dan suluh buat jalan kami. Berkata-katalah Tuhan menghadapi masalah yang sedang dihadapi dunia termasuk diri kami. Kami percaya Engkau akan menolong kami mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua percaya katakan. Silakan duduk, terima kasih. Worship leader dan singer. Kebaktian yang kedua, kebaktian pertama saya sharing mengenai fear, kanker. Kebaktian kedua saya akan sharing mengenai death, kematian. Bukan kematian secara fisik, tapi juga kematian yang lain. Mari kita akan baca dulu 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. 2 Raja-Raja yang keempat ayat 38-41. Satu perikop yang sudah sangat sering. Mungkin Anda juga dengar. Tapi mari kita lihat sekali lagi hari ini. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripada labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi. Sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu. Hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Cerita yang sudah sangat kita terkenal, mari kita melihat dari perspektif yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya sharing. Yang saya sebut dengan death, kanker. Apa sih? Manusia di dalam kehidupan kita seperti tadi pagi saya katakan, kalau pengen sukses harus punya 4 sehat dan 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna kalau sukses. 1 disebut sukses sejati. Kingdom business itu bicara soal sukses sejati. Apa sih sukses sejati? 4 sehat 5 sempurna. Kita punya 6 harta tapi saya gampangkan dengan 4 sehat. Yang pertama, kita pengen sukses kalau keluarga kita sukses. Hubungan suami istri baik pasti. Yang kedua, kita pengen keuangan kita juga sukses. Yang ketiga, pengen kesehatan kita sukses. Yang keempat, kita pengen karier kita sukses. Kalau anak muda, mungkin yang pertama karier dulu sukses. Yang kedua keuangan. Yang ketiga keluarga. Yang keempat kesehatan. Yang sudah young adult mungkin berbeda lagi. Keluarga dulu, keuangan dulu, karier dan masing-masing. Yang sudah di atas 60 tahun. Sukses sejati adalah 1, kesehatan. Mau punya duit banyak segala macam. Jalan aja begini, waduh. Baru kerasa berobat ke penang, penong, pelek, gitu udah. Duitnya yang dikumpulkan pada waktu kerja habis buat masalah kesehatan. Apalagi yang gak punya asuransi begitu ya. Ngeri segala macam. Jadi tergantung dari level kita. Ya karena saya masih muda, saya masih 26 tahun. Jadi saya kesehatan terakhir lah begitu ya. Tapi 4. Jadi selalu 4. Masing-masing punya kompleksiti, keluarga, kesehatan, keuangan dan karier. Itu cuma 4 sehat, sukses saja. Tapi kalau sukses sejati, yang di dalam KBC, sukses sejati ada yang kelima, yaitu kerohanian. Ini sejatinya. Jadi sukses sempurna, 4 sehat, 5 sempurna, itu 4 orang bisa mengalami 4 sehat seperti ini, kalau enggak
Nggak ada yang kelima, nggak bisa sempurna. Nggak ada keluarga yang sempurna. Nggak ada kesehatan yang sempurna. Nggak ada keuangan yang sempurna. Nggak ada karier yang sempurna kecuali kerohanian kita sempurna. Itu sebabnya 4 sehat 5 sempurna, tidak pernah orang akan mengalami kesempurnaan kalau kerohaniannya tidak sempurna. Lah hari ini kita akan melihat bagaimana problem Israel yang menghadapi hal-hal seperti ini. Menghadapi masalah keuangan, masalah ekonomi yang pada waktu itu berat, menghadapi kesehatan yang besar. Dan bagaimana Elisa sebagai seorang nabi menghadapi problem bangsa itu yang pada waktu itu berat. Lihat kalimatnya. Kalimat sederhana yang membuat saya merenung berkali-kali dan bertanya kepada Tuhan. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Apakah saya mau melakukan ayat yang pertama dari 38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Waktu saya baca ini saya kaget. Ini adalah tuntutan seorang leader. Banyak pemimpin yang mau datang, banyak pemimpin yang mau mengunjungi bawahan, banyak pengunjung yang mau lakukan apapun ketika ada kelimpahan, ketika ada bagus. Tapi ini adalah seorang kualitas pemimpin yang dibutuhkan di zaman sekarang ini. Kualitas seorang ayah, seorang ibu, kualitas pemimpin di kantor, pemimpin di mana. Justru pada waktu ada masalah, pemimpin itu dibutuhkan lebih banyak kehadirannya. Pada waktu dia mengalami, ada anak buahnya mengalami kesulitan, yang dibutuhkan bukan pemimpin yang marah-marah, pemimpinnya segala macam, kehadirannya. Pemimpin yang seharusnya itu datang dan berada di tempat kesulitan ada. Dan ini yang seringkali banyak dilupakan. Banyak orang pemimpin maunya enak saja. Tapi jelas Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan. Jadi pemimpin pengen merasakan apa yang bawahnya rasakan. Banyak orang yang lupa pemimpin besar. Yang tidak bisa merasakan bawahan yang paling besar. Nggak bisa merasakan apa yang office boy rasakan. Nggak bisa yang merasakan apa yang orang security atau staffnya. Dengan mudah kalau ada masalah ekonomi, PHK aja, pecat aja. Ini ekonomi turun, Pak Paulus, harga market betul, mobil sudah turun besar. Setahun biasanya 1 juta setahun, sekarang udah turun 750 dan 850 aja, haleluya, turun banyak. Sehingga apa yang kita bisa lakukan, semua kelas menengah sudah berat. Yang beli mobil level A, entry aja udah mulai menurun, sehingga turun. Kalau kita melihat situasi kayak gini, lihat yang beli hanya makanan-makanan, tapi turun. Secara turun GDP kita, private consumption kita turun. Dan di bawah 5%. Ini artinya apa? Semua lagi kesulitan. Apa yang dilakukan? Pemimpin dengan mudah, kita lakukan efisiensi. Potong. Orang-orang paling bawah di layoff sekali. Orang-orang di kecil lakukan segala macam. Pemimpin yang begini adalah bukan pemimpin yang tadi pengen sukses, sehat, sempurna. Mudah kok bikin efisiensi, mudah kok bikin buku bagus. Tapi bikin anak-anak orangnya bagus, itu gak gampang. Terlalu mudah ikut cara barat, begitu ada efisiensi, potong. Mereka gak pernah mikir bahwa orang bawah itu sulit cari kerjaan kalau kita potong. Orang di bawah itu sulit menghadapi ini. Segala itu, makanya kalau kita terlalu banyak mencontoh yang barat pada potong efisiensi, bangga sekali. Begitu ada lakukan gini perusahaan besar, potong 10.000 doang. Mereka kayak gak punya hati, gak pernah punya mikir bahwa yang mereka potong itu namanya manusia, bukan namanya alien dan bukan namanya robot. Itu sebabnya kita kembali ke Alkitab, kita harapkan pemimpin-pemimpin zaman sekarang, engkau yang pemimpin tahu Tuhan, don't do that. Karena engkau akan gak bahagia. Saya tidak pernah melupakan Om William dalam bukunya yang kami tulis, Man of Honor. Dan saya kenal beliau dan segala macam. Sampai kita menuliskan buku Man of Honor. Selalu bilang gini, kalau ada masalah, kalau bisa kamu jaga betul. Tambahin pekerjaan,
tambahin orang lain. Karena mecat satu orang itu menambah satu preman. Itu kena buat saya. Pada waktu 97, 98, 97 dolar luar biasa jadi minta untuk melakukan efisiensi. Waduh hati saya berat. Tapi karena kondisinya berat dolar dari 2.500 jadi 16.000 kami pun goncang. Dan saya diminta tolong berikan efisiensi yang seperti ini. Waktu kita mulai over, saya bilang, kalau mau di efisiensi, kita kasih tunjangan atau tambahan yang bagus sekali. Saya pikir pada waktu itu saya memikirkan karyawan, mestinya standarnya A, kita kasih 2A dan sebagainya. Kita over, siapa yang mau mengundurkan diri? Karena kondisinya seperti ini, kita loan. Saya pikir saya udah berjuang bagus dan bangga sekali, ini bagus lah, supaya bagus. Zret, ternyata sekian puluh ribu ngambil. Dan saya bilang, wah luar biasa. Saya pikir saya orang yang hebat mikirin. And setelah 3 tahun, saya sangat menyesal. 4 tahun, lebih menyesal. 5 tahun menyesal. Karena orang yang mengambil paket pada waktu itu, kondisi ekonominya berat, dia dapat uang banyak. Try to do business, segala macam melakukan. Dan 4-5 tahun banyak yang tidak punya apa-apa setelah itu. Waktu saya bilang, Tuhan saya salah. Saya pikir seperti ini. Dan semenjak itu saya bilang saya gak akan lakukan lagi. Kenapa gak mudah? Di tengah kesulitan itu. Kita harus mengerti kita. Ini gak populer. Kalimat ini gak populer buat kalangan businessman. Saya tahu saya sebagai seorang businessman gak cocok. Pak Paulus, kalau saya pendeta mungkin diketawain. Kamu gak ngerti bisnis sih. Tapi karena saya di marketplace. Mereka yang mencibir saya gak mikir juga. Saya memimpin 15.000 karyawan, 31 company, 45 triliun aset. Jadi kalau yang asetnya kecil-kecil gak usah sombong deh. Yang mimpin baru 100 aja gak usah sombong deh. Saya 15.000 kok. Dan waktu saya di hadapan kayak gitu, COVID muncul. Semua tiba-tiba luar. Saya baru pulang dari New York dan segala macam masih merasakan enak. Bulan Februari udah juga di sana udah mulai, begitu pulang COVID. Saya masih merasakan terakhir first class dari New York ke Surabaya, di Singapura itu demikian ngerasain enak. Tapi begitu turun gak begitu lama Maret kita tahu. Timbul pertantangan buat saya. Ayat ini bicara banyak. Saya dulu belum dengar ayat ini, tapi saya Tuhan, seorang pemimpin dalam keadaan sulit harus mengerti hatinya orang bawah. Begitu ada poin itu, saya langsung perintahkan. Tidak boleh ada PHK. Tol kita nggak ada isinya. Kita harus bayar, kita nggak tahu kapan akan selesai. Saya memegang infrastruktur, memegang tol, memegang banyak bisnis di Astra. Tapi khusus untuk tol yang udah turun, yang lain udah turun penyewaan, nggak boleh ya, jaga. Dia punya call center 900 orang gak bisa masuk. Kirim ke rumah, bikin VPN, kasih duit, kasih uang untuk bikin segala macam. Pada waktu saya bilang, perintah tidak boleh ada PHK. Kasih yang terbaik. Pada waktu itu bilang, tapi kan kita mesti kondisi begini gak ada revenue, kita bayar interest caranya gimana? Itu urusan lain. Manusia lebih penting daripada uang. Mari kita bersama-sama, kita semua tim manajemen sepakat. Dan pada waktu itu bersyukur kita sepakat. Begitu COVID selesai, orang-orang ini masuk lagi dengan bagus 2021. Semangatnya dia kerja 500%. Karena di tengah aku susah, perusahaan gak kill me. Dan sampai sekarang saya masih merasa, Tuhan keputusan itu berbeda dengan tahun 97-98. Saya pikir saya pahlawan. Tapi ternyata mempertahankan satu orang yang tidak punya banyak alternatif di tempat lain adalah butuh kerohanian. Lupakan profit sharing. Lupakan buku. Tapi kehidupan. Ini yang Tuhan mau. Orang tidak akan pernah bisa sukses, sehat secara sempurna hidupnya, 4 sehat, 5 sempurna. Kalau kesempurnaan tidak di dalam Tuhan. Hanya orang yang punya ini berani mengatakan ini. Dan ini yang dilakukan waktu saya merenungkan lagi kalimat yang pertama. Elisa kembali ke Gilgal. Bukan waktu kelimpahan.
Teman-teman semua, gereja-gereja, pemimpin bisnis. Kita kembali ke Gilgal. Pada waktu ada kesulitan di perusahaanmu, waktu ada kesulitan di anak-anakmu, kembali ke tempat itu. Itu sebabnya saya selalu ngajak kepada pimpinan-pimpinan saya. Kita ajarin mereka, kalau saya harus memilih orang datang ke perkawinan atau datang ke rumah sakit atau kematian. Definitely walaupun itu direktur saya yang ngawinin. Direktur saya yang anaknya segala macam, saya akan pilih orang yang di rumah sakit. Karena pada titik itu sebetulnya kita bisa berfungsi sebagai pimpinan pada waktu kau bertemu dengan mereka yang keadaan sulit. Tapi sekarang banyak yang lupa bahwa Tuhan titipkan kepada kita karyawan-karyawan itu bukan untuk dieksploitasi, untuk ditarik produktivitinya saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memanusiakan manusia itu dan seorang leader yang concern dan care kepada manusia, engkau akan damai sejahtera. Banyak orang bisa kaya tapi hatinya, sekarang saya tahu persis banyak yang kaya tapi hatinya kok kosong. Kok perlu saya kosong? Saya punya segala macam triliun bahkan billion dollar. Talk to me. Pak, I'm empty loh Pak. Yes. Karena 4 sehat tapi ada satu yang lihat. I'm empty. Kami baru pulang dari True Success Conference di luar negeri juga. Banyak pengusaha yang datang. Dan setelah saya tantang mereka, yuk jangan hanya kita bagus di luar, tapi di dalam. Apa yang lihat? Dari 107 orang ikut khusus 2 hari. 83 orang, waktu saya tanya, kamu punya masalah apa? Tulis, I will pray for you 40 days. Every morning 40 hari. I will pray for you, 82. Intinya semua adalah emptiness. Mereka mengalami kematian di dalam hal ini. Padahal karirnya mungkin oke. Kenapa? Setelah waktu saya lihat hatinya penuh dengan semangat untuk memuaskan diri sendiri. More of me, more of me. More of me, Pak Paulus turun, nanti bonus saya turun, more of me, bisnis saya turun, more of me, more of me. Orang yang more of me akan kelihatan. Itu sebabnya kalimat ini menjadi rema buat kita. Kalau more of me, enggak more of them, kita akan kering. Itu sebabnya kalimat ini berkata, wah kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Kondisinya kelaparan. Kondisinya ekonominya nggak bagus dan Elisa sudah tidak orang kaya karena dia dijual ke lembunya. Kalau itu dilakukan Elia tenang. Saya tahu persis Elia memang orang miskin. Dari daerah miskin tadi pagi saya bilang. Tisbe Gilead, dia sudah biasa miskin. Tapi Elisa orang kaya. Elisa nggak bisa. Nggak pernah ngalami hal yang nggak enak karena dia orang seperti itu. Tapi ternyata orang yang bisa merasakan orang lain bukan karena asalnya kaya atau miskin kok. Orang yang bisa merasakan orang lain adalah orang yang mengerti bahwa Tuhan itu yang utama. Enggak. Ada orang, wah dia orangnya, anaknya orang kaya gak bisa kerasain kita. Enggak. William dengan jelas. Makanya kalau Anda ke kantor Menara Astra, patungnya besar. Dan dia bilang, jangan di PHK ya. Pada waktu ada satu company kita yang mengalami masalah dan harus ditutup, dia panggil sama orang itu. Tugas kamu adalah membereskan company itu. Kalau cuman beresin, cuman PHK nggak ada gunanya. Makanya waktu kami tulis di dalam Man of Honor, saya bilang ini sesuatu yang lain. Datang, dia tidak punya. Dan ketika suatu kali rombongan Nabi duduk depannya, berkatalah ia kepada bujangnya. Lihat kalimat ini. Wah waktu saya lihat ini Tuhan mengubah. Saya harus banyak berubah, belajar dari Elisa. Tadi pagi kita belajar dari Elia. Elia adalah tangan kiri, the power. Elisa adalah managing people. Managing business harus pakai Elia. Managing people harus pakai Elisa. Two spirit, two different spirit. Dalam buku saya Lead to Bless, managing business harus pakai Elia. Tapi managing people, kita harus pakai Elia. Lihat, hatinya Elisa itu seperti apa. Taruhlah kuali yang
paling besar. Rombongan Nabi duduk dalam keadaan kelaparan, wajahnya sedih segala macam. Seorang pemimpin yang punya hati seperti Elisa, kuali yang paling besar, kasih mereka makan. Gak gampang punya hati, kecuali ini ditentuh oleh hatinya Tuhan. Masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Dan kita tahu ceritanya waktu Elisa mengatakan kuali besar ya, masak sesuatu. Dia tahu dia nggak punya apa-apa. Kalau ngasih sesuai dengan kebanyakan dia punya di the store, ada enggak, dia tahu. Anak buahnya juga tahu mereka tuh nggak punya apa-apa. Kenapa Nabi bilang kuali besar, masak sesuatu. Saya nggak punya apa-apa. Akhirnya si rombongan Nabi pergi keluar. Cari sayur-sayuran yang dia nggak ngerti sayuran ini oke atau tidak, bagus atau tidak. Waktu saya membayangkan itu anak buahnya dia datang keluar pakai jubahnya ke sini. Dia berkata, ini apa makanan, bisa dimakan enggak ya, bahaya enggak ya, segala macam enggak. Pada waktu udah enggak bisa mikir, karena kelaparannya besar, semua dalam keadaan sulit. Enggak bisa, tapi rombongan itu saya mau kasih, dengan segala ada datang, dia datang untuk dimasak, batu. Dan cerita ini menarik. Ternyata kita maunya Tuhan ubah sayur yang apapun jadi daging. Waktu dimakan rasa daging, kaldu. Waktu dimakan ada mujizat terjadi. Begitu dimasak, kalau itu saya bilang, Tuhan, you can turn water into wine. Padahal pada waktu itu yang memultiplikasi roti pertama kali adalah Elisa untuk 100 rombongan Nabi. Tuhan, engkau sudah memultiplikasi roti untuk 100. Tuhan jadikan jadi sup dengan rasa Wagyu E9 set. Tolong Tuhan, kan bukan untuk dia. Tapi that's not the case. Dan ketika dimakan kita tahu ada racun. Kalau kita tanya kok Tuhan membiarkan ya sampai ada keracunan proses itu kenapa? Kok bisa sih ya? Yang nyuruh tuh Elisa, kok bisa ada racun? Kalau novel kita tunggu halaman terakhir. Kalau Koping Ho tunggu buku berikutnya. Kalau drakor tunggu episode berikutnya. Dan kita tahu rupanya adanya racun ini untuk menambah kepercayaan Nabi dan Elisa bahwa Tuhan itu bertahta. Tapi dengan proses. Siapa yang mau? Kalau bisa jangan toh. Kita kan maunya jangan ada proses, jangan ada kesakitan segala macam. Kita sehat, badan kita sehat, gak ada kolesterol, gak ada asam urat. Makan babi hong terus menerus gak apa-apa. Kita maunya makan ngawur, sehat. Segala macam gak usah olahraga, badan kayak adere. Kalau kayak jadi kayak Edi Menuhutu. Gak bisa lah. Kita mau ada proses, tapi proses buat Tuhan ngasih ajarin Elisa tertentu, ngajarin rombongan Nabi tertentu ada proses. Dan proses itu seringkali kita yang gak mau. Bangun, saya dengar dari Ibu Gembala bahwa Pak Leo sekarang 2 kali ke gym. Untuk Pak Leo tidak bawaan saya, kalau di Astra di atas 32 bonus kurang perut. Wah di atas 32 you problem sama saya ini. Kecil, lakukan. Untuk apa? Sehat. Kenapa saya mau sehat? Kalau dia sehat kan enak kan? Lah kalau ke kantor 36 udah kayak gini-gini, mimpin, wah udah semangat. Tubuhmu tubuh Roh Kudus kan, bait Roh Kudus. Belajar, semangat, sehat. Tapi kalau saya sendiri sebagai pemimpin, terus badannya begitu, apa segala macam, nggak bisa. Nah ini yang kembali kita kadang-kadang kita lupa proses ini dilupakan orang.
Sehingga akhirnya muncul ambillah tepung dilemparkan terjadi. Mari kita lihat prosesnya hari ini. Next, konteksnya kenapa sih? Saya mau dalemin sedikit kehidupan Elisa supaya kita tahu kenapa kok sampai terjadi seperti itu dalam konteks Elisa. Elisa artinya Allah adalah keselamatanku. Tuhan menyelamatkan. Elisa, El, Tuhan. Isa. Tuhan keselamatan. Tuhan menyelamatkan. Kapan Elisa di dalam perjalanan hidupnya mengalami seperti Elisa di tempat ini? Elia, karena Elia adalah Tuhan adalah Allahku tadi pagi. Dia bilang dalam keadaan sulit Tisbe Gilead. Papahnya ngasih Tuhan adalah Allahku. Jangan takut, kamu gak ada resources. Tisbe Gilead itu gak ada resources. Pertanian semua padang gurun kering. Tapi Tuhan ada Allahku. Engkau akan dibina deh. Tapi Elisa orang kaya. Tuhan keselamatkan. Bagaimana Elisa bisa mengatakan my name itu betul. My name yang Tuhan beri saya alami my own name. Banyak orang gak ngalamin his own name. Orang tua ngasih luar biasa namanya yang sampai kita nggak jelas. Nggak ada yang namanya Bambang Budi Bejo. Sekarang nggak ada semua kalau kita lihat ya. Nggak laku tuh Bambang Budi Bejo. Oh, cucu saya aja namanya, waduh barusan lahir apa itu namanya? Wah namanya Budi Bambang Santoso. Namanya Oliver Frankie. Waduh. Ngomong aja susah, Oliver. Bukan ya. Yang satu Finley James. Waduh, ini opo toh gitu ya. Apa lebih seksi dari Bambang Budi Bejo gitu ya. Tapi itulah. Tapi saya bilang, apa yang kamu maksud? Ngalamin apa? Kayak saya memberikan nama anak saya Daniel. Saya maunya begini. Eunike, maunya gini. Niko. Setiap orang tua punya nama. Pengen memberikan nama anaknya dan berarti. Tapi the question is, banyak anak-anak yang gak ngalami apa yang diingin orang tua. Karena orang tua ngasihnya cuma 4 sehat. Banyak orang tua lupa ini. Kalau orang tua lupa ngasih yang nomor 5, Tuhan yang beracara loh. Saya ulangi lagi. Jangan ngantuk. Kalau sama saya ngantuk nggak bisa. Ini nggak gampang, nggak ada di sekolah Alkitab. Banyak anak-anak, orang tua ngasih anak-anak, betul? Sekarang saya mau tanya, yang punya anak, punya cucu. Berapa dari yang kau doakan pada waktu punya anak, muncul dari anak? Pasti nggak mungkin kita ngasih nama anak jebret, nggak mungkin kan. Pikirin maunya apa. Saya dari SMP. Dari SMP sudah Tuhan punya anak, nama saya Daniel. Dan nomor 2 Eunike. Saya udah punya segala macam. Dari waktu istri saya hamil pertama Daniel. Istri kedua, istri kedua. Anak kedua muncul, istri saya bilang siapa namanya Eunike, siapkan pink. Nanti kalau biru gimana? Gak ada SMP sudah doa pink. Eunike. Dan saya pengen kayak gini, anak ketiga Niko. Semua punya. Tapi pertanyaannya, ngalamin gak? Ngalamin gak anak kita itu cuman butuh warisan kita atau anak kita? Bapak harapkan saya begini ya, saya mau. Supaya saya bisa mengalami seperti apa yang kayak gini. Gak banyak diterangkan. Kamu tahu gak? Kamu tuh kayak gini. Anak saya yang ketiga yang paling kecil bilang, saya mau karena papa expect kayak gini. Saya pingin seperti banyak yang dia mikirin anaknya lagi. Gak pernah mikirin apa sih orang tua kasih saya. Dan dia udah doain seperti saya mau jadi seperti apa yang didoain orang tua saya. Banyak anak yang kehilangan touch. Dan dia menciptakan arti hidupnya sendiri. Sehingga dia bertentangan dengan apa yang Tuhan doakan atas hidupnya melalui orang tuanya. Sehingga kita lihat banyak orang, anak yang tidak mau mengerti berkatnya orang tua. Hancur semua. Lihat Esau. Gak ngerti berkatnya. Dia gampangan jual keseluruhan. Lihat 12 Yusuf. Hanya Yusuf dan Yehuda yang tahu. Jadi keberhasilan buat saya adalah orang tua saya ngasih nama saya apa sih? Doain saya apa sih? Saya bisa tambahin. Tapi kalau anak-anak tidak mengerti doanya orang tua. Di doa ibuku namaku disebut. Orang yang tidak mau mengerti visinya orang tua. Hidupnya sulit.
Karena dia berdoa. Waktu istri mamah mengandung itu berat. Dan waktu melahir. Engkau adalah anakku Elisha. Tuhan keselamatanku. Elia Tuhan adalah Allahku. Itu doa yang luar biasa. And while di dalam hidup kita gak pernah ngajarin terus misi. Saya selalu bilang anak, kamu tuh kayak gini, kamu tuh pengen jadi kayak gini. Tiap kali dan sering kali kita konflik karena kita punya misi yang berbeda. Tapi saya bersyukur pada waktu namanya saya. Tentunya dalam bahasa Chinese itu ya. Saya punya bahasa Chinese, maksudnya apa? Kayak gini loh. Kamu akan jadi sukses harmoni, yang membuat harmoni. Chun Sui Chiang, ada semuanya gitu. Dikasih kayak gini, wah kayak Laksamana Cheng Ho, ya. Belakangnya pakai namanya Cheng Ho. Oh, saya dihadapan kayak gini. Wah, waktu saya tanya apa arti nama saya kayak gini, doanya orang tua. Saya bilang, gak salah nih, gak kegedean nih. Kita hidup dari keluarga miskin, keluarga gak punya, kok namanya kok diberat kayak gini ya. Kok akan jadi pemimpin yang sukses tapi membuat harmonis. Waktu saya baca lagi, saya cek lagi, terus tapi saya tahu persis. Doanya orang tua. Dan saya bilang, saya mau pakai. Saya mau lakukan itu. Saya mencari menjadi pemimpin yang bikin harmoni. Di rumah tangga, suami istri, segala saya cari. Begitu kita menyadari hal itu, berkat Tuhan itu mengalir. Kalau engkau tahu, engkau didoain untuk jadi apa? Papa saya pengen jadian kita tuh kamu tuh breakthrough. Waktu mau dibaptis tahun 73. Setelah dibaptis 6 bulan dikasih katekisasi. Zaman dulu kita nggak punya hak untuk memilih nama baptis. Begitu itu langsung dikasih daftar sama pendeta saya. Ini yang baptisan ini namanya ini. Saya udah memilih nama saya Andreas. Karena saya pengen jadi Andreas orang belakang diem. Saya suka Andreas karena pendeta saya namanya Andreas Budi Santoso. Saya adalah Bambang Wijanarko Santoso. Saya seneng kayak dia deh. Orangnya kalem kayak gini, mengayomi, semua orang suka. Dan saya kayaknya Andreas. Waktu ditulis daftar itu nggak ada. Andreas. Loh kok nggak ada? Ya emang nggak ini. Doanya saya kayak gini. Zaman dulu kita nurut kan. Ya udah saya tulis Paulus. Begitu saya Paulus di dalam cut long story short. Saya tahu. Papa saya memang ini breakthrougher. Kamu nggak bisa lari dari Paulus. Kamu bukan diciptakan untuk jadi Andreas. Saya breakthrough. Makanya di bisnis saya breakthrough kesan sampai hari ini. Jadi kasih kesempatan untuk bangun perusahaan di negara ini. Setiap kali ketemu saya berani breakthrough. Kenapa? The nature adalah pilihan. Itu sebabnya. Poin pertama. Kalau kita sudah anak-anak. Engkau tahu gak doanya? Elisa ngalami gak doanya? Orang tuanya Allah adalah keselamatanku. Tuhan menyelamatkan. Dan di dalam kehidupannya salah satu yang gede kalau kita lihat nanti. Kenapa hidupnya menghadapi maut sana sini terus. Elisa menghadapi maut. Elia cuman sekali. Tapi Elisa ditantang banyak. Ya, dengan Raja Aram, dengan segala macam kita lihat. Karena Tuhan pengen menunjukkan kepada Elisa, this is your identity. Yang papahmu dan mamahmu pray a lot. Keselamatan. Dari waktu ada maut dalam kuali, Tuhan mau menunjukkan kepada Elisa, now you know. Dan Elisa berkata, sekarang aku tahu. Tuhan adalah keselamatanku. Itu sebabnya jangan pernah berhenti untuk berdoa untuk anakmu kalau engkau melihat visi yang Tuhan kasih untuk engkau belum terjadi. Dan anak-anak, kalau hidupmu susah, perusahaanmu susah, kariermu susah, keuanganmu susah, 4 susah. Satu saya bilang, tanya kembali. Apakah you are running away from the blessing dari orang tua? Tuhan berkati Abraham, Ishak, Yakub, berkat orang tuanya itu yang memenuhi. Pak, papa saya belum kenal Kristen. Belum apa? That's another story. Cari orang, siapa yang bless. Itu menyebabkan waktu daerahnya seperti ini, profilnya dari keluarga
maka saat dipanggil ia meninggalkan semua. Kita lihat next, profil Nabi Elia dan Elisa. Ini yang menyebabkan saya tulis bahwa kita harus punya dua spirit ini. Spirit yang pertama Elia, itu managing the business. Kalau di buku kita mesti shifting up. Ini sengaja saya pakai ini, ada shifting up, ada Maya sama Umar nih pemimpin di KBC untuk shifting up. Kita mesti shift. Dalam buku saya lifting up, kiri adalah managing the business, harus punya semangat Elia. Kanan managing people, loving hand adalah Elisa. Lihat, berani keras, penuh kasih melayani. Hadir dalam krisis nasional, terlibat dalam krisis individu maupun nasional. Elia itu seperti api, fire prophet. Elisa itu seperti air, healing prophet. Jadi bayangkan kalau kita punya Elisa. Lead to bless leader, managing business dengan working hand. Managing people dengan loving hand. Dengan gaya Elisa. Ini paling komplit. Makanya gabungan Elia dan Elisa itu membuat strong. Next. Kalau kita lihat ini, apa yang terjadi? Tantangan permasalahan yang dialami oleh Elisa banyak banget. Yang tidak banyak zaman Elia. Ini kompleks loh. Ketimpangan ekonomi yang ekstrem, kelaparan, penindasan musuh, kemiskinan nabi, ketidakadaan jaminan. Kalau saya baca gini, kenapa Elisa mengalami seperti ini? Karena memang Elisa dibangunkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Saya kenapa Paulus ya, kenapa kok saya dikasih tuh mesti perusahaan-perusahaan yang susah-susah semua. Bikin sesuatu yang susah yang belum pernah ada. Bikin properti, Astra properti yang lain yang susah-susah. Setiap kali mendapat Astra susah saya tahu persis memang saya Tuhan pilih jadi Paulus. Enggak yang gampang. Sampai hari ini Tuhan percayakan kepada saya perusahaan-perusahaan yang susah. Tugas-tugas yang sulit menantang yang orang bilang, can you change this system? Saya bilang, I don't know. Tapi saya enggak mau menyerah. Saya mau masuk, saya nggak mau ngomong-ngomong di luar, cerita di luar. Saya tahu banyak masalah dan saya mau masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena memang mungkin Tuhan lewat papa saya, kamu adalah seorang leader yang bikin harmonis. Banyak ribut antar parti kamu. Lihatin, kalau kita lihat kayak gini kadang-kadang, why? Tapi emang Tuhan punya rencana kepada kita masing-masing. Elisa tidak bisa pilih Tuhan kayak Elia dong saya. Kayak Yesaya dong kayak. Enggak. Ada masanya kita engkau yang ada di sini Tuhan tunjuk. Kalau hari ini Paulus di perusahaan saya kok kayak gini terus. Mungkin Tuhan tunjuk kamu untuk beresin perusahaanmu. Kok kayak gini ya kondisi saya kok kayak gini. Mungkin Tuhan tunjuk. Ini bukan the end of the game. The end of the game pada waktu kita dipanggil pulang. Kok saya punya suami kayak gini Pak Paulus. Sulit sekali. Saya punya istri kayak gini. Memang Tuhan mau bentuk kamu. Ada teman majelis, evangelis yang udah mungkin berapa bulan ya. 5-6 bulan di rumah sakit karena cancer macam-macam. Dan dia berkata saya terus doain. Saya terus gini. Kenapa kok kayak gini? Tuhan lagi proses saya karakternya. Waktu saya kunjungin di rumah sakit. Terima kasih untuk karakter. Setiap kali dia liput ke saya lagi susah nih. Mau di kemo ke 15 kali kayak gini segala macam. Tuhan lagi proses. Jadi kita setiap kali jangan komplain kalau lingkungan kita nggak cocok dengan yang kita mau. Karena mungkin lingkungan ini cocok buat kita yang tidak, yang ditugaskan Tuhan di tempat yang sama. Tuhan tahu persis kok kekuatan kita. Tuhan tahu persis kau ditaruh di situ di perusahaanmu. Di situ punya istri kayak gitu. Punya suami kayak gitu Tuhan taruh. Hanya engkau yang bisa beresin suamimu yang kayak gitu. Hanya engkau yang ditunjuk Tuhan untuk beresin istrimu kayak gini tuh hanya kau. Kalau udah kayak gitu jangan menyerah. Jadi kalau ada misalkan kita punya istri yang cerewetnya banyak. Mam, kamu tahu nggak kata Pak Paulus tadi, khotbah tadi pagi. Saya bisa beresin loh. Jangan coba cari-cari yang lain ya. Sama istri, kak bilang gitu. Wah kok suaminya kayak gini. Oh memang yang bisa menunjukkan macan kayak gini adalah saya Pak. Saya doa Pak. Semua ada reasonnya kok.
Saya beda kalau kita lihat dari profilnya Pak Yakub Estra maupun Prima, saya totally beda dengan dia. Saya itu merah kuning, dia hijau ungu. Different banget gitu kan. Tapi saya bilang yang bisa beresin dia saya beresin dia. Waktu merah kuning hijau ungu rapi, kita enak sekali. Komplement. Nah ini yang kita kembali. Jadi jangan pernah kalau ada list 5 problem dan kok saya di sini terus ya. Memang Tuhan lagi siapkan engkau seperti Elisa. Next. Coba kita lihat di sini, apa yang terjadi mujizat dilakukan Elisa ini. Lihat, Elisa tadi dengan poin ini kalau saya gambarkan mujizat besar, mujizat kecil, masalah besar, masalah kecil. Kita lihat nih, banyak ada kapak kok tenggelam juga. Bantuin, kok bisa zaman Elisa kapak tenggelam. Jadi kalau saya bilang waktu mempelajari ini, Tuhan ya memang Paulus ya Tuhan ya. Saya kok susah-susah ya Tuhan ya. Kok dikasih tugas yang kantik-kantik ya Tuhan ya. You are born to it. Waktu engkau bisa menyadari kayak gitu, kita gak stres. Tapi kalau kamu melawan itu, kita stres. Lihat, saya hanya bagi ini, karena kebaktian kita 2. Nanti kalau udah kita 5 kali, 3-nya lagi. Jadi cuma sekali aja. Next. Mari kita lihat sekarang gimana caranya. Next. Nah saya harapkan pasti Anda hafal. Ya, pasti ini Anda hafal. Pulang harus hafal. Ya, pulang harus hafal. Untuk mengalami mujizat. Mengalami dari kematian menjadi kehidupan. Anda akan hafal. Jangan takut. Saya pengajar PDC, pengajar pasti Anda akan hafal. Kalau Anda mau menyimak. Karena semua ada logikanya. Nomor 1. Lihat. Mulai dari fondasinya kalau mau menghadapi mujizat, fondasinya adalah map the problem, petakan masalah M. Ini masalahnya apa sih? Saya kok asam urat tinggi, kok saya kolesterol tinggi, kok saya kayak gini tuh map the problemnya apa? Perusahaan saya kok cash flow-nya rendah, map the problem. Map, kita harus tahu. Setelah map, I-nya apa? Jangan ngandelin diri sendiri. Invite God present. Invite. Karena tadi 4 sehat, 5 sempurna. Cepat-cepat ada masalah di 4 ini, carinya invite God present. Bawa. I. R. Apa setelah invite? Oh minta Tuhan. R-nya apa? Respon. NV. Kita setelah invite, respon R. Ini namanya planning. Plan. Jadi betul-betul map the problem. Ulangi setelah saya. Map the problem. Invite God's presence. 3. Respond in faith. Setelah itu apa? Action. Action with obedience. Action. Kita bilang. Jangan dirubah-rubah. Yang depan aja tadi. Ya. Action with obedience. Action dulu. Setelah action, waktu action nanti kan banyak masalah. Waduh, saya udah action Pak. Tapi kok hidupnya kayak gini, saya bisa action. Confess terus God's word. Wow Tuhan menolong saya, anak saya akan jadi berkat. Saya jadi kepala bukan ekor. Terus confess God's word. Dan setelah confess God's word, kita harus berani lepas. Let God's word. Let go fear, let God's word. Dan baru terakhir, kalau kita sudah sampai tahap LE-nya, experience the miracles. Jadi mesti hafal, kalau nggak hafal nanti gampang. Nanti kita ulangi satu-satu ya. Simple, ini 7 langkah. Pak Polos kok 7 langkah, kok nggak 3 langkah? Problem di dunia itu susah. Untung 7, biasanya 10. Kalau 3, itu yang ngajar nggak pernah ngerti problem bisnis. Problem bisnis kok diserai dengan 1, 2, 3, nggak ada. Sulit kok makin sulit. Oh saya bidang infrastruktur, bidang properti, saya sekarang bidang gini. Penyelesaiannya 3 hal. Walah, sulit. Oh di manajemen kan ada 7 langkah. 8 steps, 7 steps, semua. Karena itu step-nya harus rugi. Yang bisa ngomong 3 langkah itu inspirator. If you think you can, you can. If you think 3 hal. Orang yang 3 hal pasti mimpin bisnisnya gak bisa gitu lah. Makanya orang yang konsultan yang 3 hal pada bisnisnya. Halah. Revenue 10 miliar saja 3 hal. Gak bisa. Hidup terlalu simpel kalau kita mau simpel. Mujizat terlalu simpel kalau simpel.
Tapi Tuhan kasih kita tangga itu. Supaya 7 itu angka sempurna, angkanya Tuhan. 7 langkah itu angka yang sempurna. Jadi hari ini jangan minta ya. Kalau pendeta khotbah ada 5, kok kesuwen biasanya 3. Jangan, kurang Pak, 7. Satu-satu mari. Set, waktunya. Next. Map the problem, petakan masalah. Jelas setiap kali Elisa tahu, oh ada masalah. Jangan bilang sama Tuhan, masalahnya apa? Kita harus tahu persis kok masalahnya apa. Ini loh, keracunan. Masalahnya apa? Jelas sama Tuhan. Pak, ini loh saya sakitnya gini, kripel, segala macam. Jelas, ini masalahnya apa? Kolesterol saya tinggi, gimana turun? Caranya, tapi tahu dulu nggak kolesterol tinggi? Apa? Lihat, you cannot fix what you will not face. Gak bisa kita. Jadi berani jujur, suami istri kalau ada masalah ngomong problemnya itu apa sih. Kalau nggak ngomong nggak bisa tahu. Talk, ini masalah kita apa? Kok ekonomi kita gini, keuangan kita. Talk, map masalahnya apa ini? Oh, kegedean empiak, kecilian jaga. Kebesaran atap, kurang tuang. Expense kita lebih banyak dari income kita. Nggak bisa ini, kita harus coba. Petakan masalah. Map the problem. Banyak orang gagal langsung jump to conclusion. Gak pernah tahu masalahnya apa. Jadi salah. Yang kedua, invite God present. Undang. Dia langsung. When God steps in, fear step out. Setiap punya masalah, udah. Karena kita anak Tuhan, 4 masalah di tempat keluarga, keuangan, karier, kesehatan. Apapun masalahnya. Langkah untuk jadi sempurna. In everything, invite God's presence dulu. Ini yang membedakan kita dengan orang dunia. Invite. Apapun, Tuhanmu tuh mau denger apa saja kok. Yang kita keluhkan kok. Jangan ada, kalau tahu masalahnya kayak gini Tuhan. Cancer, 3B cancer, 4B. Terus, udah ngerti masalahnya kenapa cancernya dari mana kita detail. Secara akademik kita tahu. And then, setelah ini masalahnya gini-gini. And then kita balik. D. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. Jangan masalahnya terus Tuhan, terus masalahnya begini terus. Kita nggak itu membedakan kita dengan anak orang-orang dunia yang lain adalah kita terus ngomongin masalah. Tapi kita adalah, kita kembali. Turning your eyes dari problem kepada Tuhan, itu butuh iman. I turn my eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. Udah tinggal 1 menit. Yang ketiga, berikutnya. Yang ketiga. Respond in faith. R. Tadi kan map the problem, invite God present. R. Respond in faith. Tuhan sudah bicara, respon enggak? Nabi-nabinya berkata, Elisa ada masalah. Enggak teriak-teriak, tepung kasih. Tuhan tolong, kita perlu respon. Banyak orang gagal enggak respon. Kita doa banyak orang, doa luar biasa. Tapi kehilangan miracle karena enggak respon accordingly. Respon. Apa yang Tuhan mau? Apa saja yang Yesus katakan kamu lakukan ya. Siap komandan. Tiba-tiba penuhi dengan air. Kalau dia bilang, ini buat cuci kaki. Bukan tempat wine. Makanya kerajaan surga penuh dengan orang yang sederhana. Kerajaan surga bukan penuh dengan orang yang terlalu banyak teoritis.
Kerajaan surga penuh dengan orang seperti hamba. Punya hati sebagai hamba, seperti anak-anak. Nurut. Dia datang. Air. Respon in faith. Setelah respon, saya mau. Saya mau. Walaupun saya nggak ngerti kenapa air. Yang keempat, act with obedience. Apa saja yang dia katakan, lakukan. Act. Cedok, bawa ke pesta. Obedience is the key that unlocks God's miracles. Act. Act itu di tengah. 3 plan, do-nya act. Nah, waktu act, waktu kita mau act, muncul masalah. Makanya kita harus bisa berikutnya. C, apa itu? Act, setelah act, confess God's word. Terus menerus, Tuhan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Konfes. Anakku akan diberkati, aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberikan kepadaku sesuatu yang besar. Tuhan yang merancang kepadaku hal-hal yang besar. Pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa. Tuhan tidak membiarkan anaknya dicobai melebihi kekuatan. Confess God's word. Karena waktu act, iblis akan bilang, mana mungkin 3B, mana mungkin 4B kamu akan sembuh, mana mungkin segala macam, kamu ekonomi udah hutang, kamu akan diserang, kamu banyak pakai pinjol aja, pakai odol aja, segala macam. Odol Pak bukan begini. Confess, sering katakan, makanya nyanyi. Kalau kita susah menghafalkan ayat, karena umur mungkin Anda udah lebih tua dari saya. Jadi ngapalin ayat palingnya tuh pakai nyanyi. Tuhan ada, bab aku percaya. Lah lagi susah, lagi sulit menghadapi fakta gitu di kantormu. Kau dalam pergi ke kamar berkata, sebab aku percaya bukan karena melihat. Padahal ini Pak bisnisnya gini, kompetitor kayak gini, nyogoknya begini. Waktu di ruang rapat seperti itu, kadang-kadang Yesus stop, kembali ke kamar kecil. Saya sering kalau lakukan, saya bingung. Waktu harus memutuskan sebagai seorang pemimpin, what should we do Pak? Tunggu sebentar, saya ke kamar kecil. Waktu kamar kecil, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Waktu kau berdoa, waktu datang tiba-tiba Tuhan ngasih hikmat banyak. Gini. Dan tadi pagi saya katakan, saya hari-hari ini banyak saya memberikan solusi yang saya tidak tahu saya itu ngomong apa. Dan saya nggak ngerti saya ngomong apa. Karena Roh Kudus kalau bicara saya nggak ngerti kok. Dan terjadi. Confess God's word. Sering ngomongin firman. Setelah confess God's word, kita bicara C, kita bicara L. Let go. Let God works. Hilangin semua. Sudah Tuhan, I don't know. Let God work, let go and let God. Dalam hidup ini kadang-kadang kita nggak tahu. Tuhan, saya tidak tahu apakah keputusan ini benar. Cara ini benar, menghadapi seperti ini benar. Saya hanya nunduk, begini. Jadi kadang-kadang anak buah saya, Pak begini Pak. Nggak ada pakemnya loh Pak. Lakukan ini. Dan seorang leader harus berani mutusin yang tidak ada pakem. Kalau itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita mutusin yang ada pakem artinya itu masih di dalam ranah pengetahuan kita. Kalau engkau makin lama memutuskan dan waktu kau putusin yang kau understand, semua understand, kurang doa.
Orang yang kurang doa mengandalkan kepandaiannya sendiri. Pada waktu kau berdoa saya mengalami, saya nggak ngerti loh, ditanya kayak gini. Wah Pak nanti gini. Waktu dia telepon gini, tiba-tiba, wah terima kasih Pak. Loh saya tuh ngomong apa tadi? Let go and terakhir, baru tahap terakhir. Experience, expect miracle. Expectation is the breeding ground for miracles. Experience, baru kita ngalami. Dan kalau kita lihat ini next, kiri dan kanan. Ini langkah yang salah, itu yang kiri dan kanan. Ini sama ding ya, nanti berikutnya. Kalau kita miracle-nya M-nya di atas, begitu datang ada masalah, yang paling tinggi pengen atas nggak bisa. Dasarnya malah begitu doa expect miracle. Fondasinya kok expect miracle, ini salah. Gak bisa, Tuhan gak ngajarin kayak gitu. Ada kalanya memang Elia berdoa langsung datang. Tapi ini bukan staircase yang benar. Fondasinya bukan your expectation. God heals me atau tidak. No. Soal sembuh atau tidak. Soal sukses atau tidak. Soal berhasil atau tidak. Let God works. Jangan define God. Makanya kalau kayak gini ini 7 langkah salah menghadapi mujizat. Karena map the problem paling atas terus turun. Makin kamu turun ke bawah kita gak mengalami berkat Tuhan. Yang benar adalah yang berikutnya. Next. Ini adalah kita naik. Map the problem. Invite God. Makin ke atas. Ku mendaki ke bukit Sion. Ku jalani bersama-sama. Itu makin tinggi makin berat. Ku mendaki ini bukit staircase. Akhirnya sampai ke atas, waktu kita ke atas kita bilang haleluya. Kok bisa ya? Kok bisa saya di sini ya? Kok bisa saya kayak gini ya? Saya don't know kenapa kok saya kayak gini. Saya terus mengalami kebahagiaan Tuhan kalau saya duduk kok bisa saya begini ya. Siapa saya? Teman-teman saya kalau SD, SMP, SMA. SD masih kumpul-kumpul kadang-kadang. Saya nggak pernah datang sih. SMA kumpul-kumpul gitu. Kok bisa ya? Kok kamu bisa yang lain bisa ya? Kita bilang, God itu punya rencana. Naikin anak tangga ini, miracle. Naikin anak tangga, miracle. Saya masih bisa 2 jam lagi karena saya nunggu pesawat, saya agak terlambat hari ini. Pesawat saya mundur Garuda, jadi saya agak bisa lama ini ya. Jadi habis ini saya pergi diajak makan dulu, makan pun saya minta yang lama dikit. Udah bilang sama Pak Yan, ini berbeda. Tapi poinnya adalah terakhir, bahwa ini tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Mulai dari map the problem, invite God, respond in faith, act with obedience, confess God's word, let God works, experience. Kalau engkau lakuin anak tangga ini, nggak ada persoalan yang terlalu berat yang Tuhan beri. Mari kita begini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi bersama-sama. Bapakku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini bukan KKR, tapi saya tantang hari ini kau yang sedang mengalami kesulitan seperti Elisa. Bahkan merasa ini kematian di dalam keluargaku, keuanganku, kesehatanku, karierku. Mentok, mandek, dan I don't know what to do. Ada jalan kelima. Invite God. You are born dengan nama ini
ada satu purpose in your life. Don't run from it. Don't run from it. Kalau engkau run, engkau akan kehilangan the blessing. Itu sebabnya kalau engkau memilih nama baptis, engkau yang milih. Don't run from it. Dan engkau akan lihat miracle di dalam hidupmu. Tidak ada yang persoalan yang terlalu berat yang buat Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan adalah keselamatan kita. Percaya, percaya. Don't run, don't run, don't run. Yang punya ada masalah persoalan di dalam hubungan, don't run. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Kamu mau berdoa, Tuhan, biarlah kami pulang mengalami miracle. 7 tangga miracle ini kami akan alami. Kalau kami tahu Tuhan bersama dengan kami dan kami akan tahu miracle is on the way. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan